Selamat siang, Bu. Selamat siang juga. Apa kabar hari ini, Bu? Oke. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Untuk orang ini. Marilah kita berdoa dan Bapa, Salam Maria, Salam Maria, penuh kasih, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa sekarang dan pada waktu kematian kami. dalam nama Bapa dan Yesus. Oke, terima kasih banyak ya, Bunda Rista. Saya dulu ya, saya sing lagi saya dulu Kak. Jadi kita semakin dulu Kak. Presiden sejak ini ada yang tahu ya hari ini kita belajar? Tidak tahu. Oke, tidak tahu. Jadi hari ini tuh kita belajar tentang materi yang tentang pernapasan diafragma dalam memelakukan. Ada yang tahu pernapasan diafragma itu apa? Yang kamu ketahui tentang pernapasan diafragma itu? Pernapasan Pernapasan perut. Oke. Dari start pernapasan kepengenan. Menurut yang Anda itu pernapasan diafragma itu apa? Pernapasan perut. Oke. Oh ya, sebenarnya tadi harus di tujuan pembelajaran ini. Mau tulis nanti ada video ini. Baca saja ya, baca ya. Yang pertama mengetahui apa itu pernapasan diafragma serta perbedaannya dengan jenis pernapasan lain. Yang kedua, memahami cara menggunakan pernapasan diafragma dengan benar dan mampu melakukan latihannya. Yang ketiga, menjelaskan alasan mengapa kita wajib menggunakan pernapasan diafragma saat bernyanyi. Yang keempat, melakukan latihan solfeggio atau konfidengan atau kepekaan nada sambil menerapkan teknik pernapasan diafragma. Yang pertama kita masuk ke pengertian pernapasan diafragma dengan perbedaan pernapasan diafragma dan pernapasan yang lain. Oke, sekarang sebelum tanya masuk lagi ke dari itu pernapasan diafragma tadi, sekarang kita mau tanya kalian nih. Yang kalian ketahui cara bernyanyi selama ini itu menggunakan pernapasan apa? Yang kamu tahu tuh selain pernapasan diafragma, pernapasan apa? Pernapasan dada, pernapasan apa? Pundak. Pernapasan hidup. Ada lagi pernapasan hidup. Oh ya. Kalau begitu kamu kan lihat tadi kan pernapasan itu kan ada pernapasan dada, ada pernapasan pundak. Apa itu pernapasan dada dan pernapasan pundak? Seperti pernapasan. Ya, seperti apa pernapasan diafragma itu yang seperti apa pernapasan pundak itu yang seperti apa? Jangan saja yang kamu ketahui. Jangan saja. Pernapasan dada itu bernyanyi menggunakan menggunakan pernapasan dada ya. Terus pernapasan diafragma itu Pernapasan melarikan. Napas yang ditampung itu. Oke. Sekarang mau simpulkan ya. Jadi jawaban kamu tadi kan tidak salah, tidak salah sih. Benar sih benar, tapi ada sedikit kekeliruan. Sekarang Ibu mau jelaskan apa itu pernapasan diafragma. Jadi pernapasan diafragma adalah cara bernapas menggunakan lubang besar bernama diafragma yang terletak di bawah paru-paru. Saat menarik napas,
diafragma turun dan perut mengembang. Saat mengeluarkan nafas, diafragma naik dan perlahan perut kembali mengemis. Oke, nanti pokoknya baca dulu nanti yang sebentar kita pakai. Yang kedua, perbedaan pernapasan diafragma dengan pernapasan yang lain. Tinggal lanjut saja ke pernapasan dada. Kalau pernapasan dada, bahu naik, dada membusung. Berarti bahunya ini dan ini ke depan. Membusung, nafas pendek dan cepat habis ya. Terus tidak cocok juga untuk bernyanyi. Yang kedua, pernapasan perut atau diafragma. Bahu diam, perut yang bergerak. Nafas panjang dalam dan terkontrol. Itu tuh maksudnya begini. Pernapasan perut dan bahu diam tuh berarti saat kita menarik nafas dari hidung, ini bahu dengan dada ini tidak bergerak. Hanya ini bergerak sih bergerak, tapi dia tidak naik. Kayak kalau seperti kita yang nafas pakai nafas dalam itu tuh nafas pendek. Kalau pernapasan perut tadi, pernapasan diafragma tadi kan menggunakan otot diafragma yang membentuk ubah. Berarti begini caranya, perhatikan dulu nih. Sebentar kita buat sama-sama. Jadi caranya gitu, ambil untuk mengetahui pernapasan diafragma itu tuh sebelah mana, kita ambil nafas kali. Ini. Itu perut ini yang berkembang, itu mengembang maksudnya, ya. Nafas kali. Kalau misalkan rasa ini apa yang di sini kembang, dia tuh terkadang ada yang kembang ke depan, ada yang ke samping kiri kanan. Kalau bedanya kalau nafas darat ke ambil nafas darat itu gini, busung tuh ini naik. Nah, ini juga busung. Sekarang yang kedua, kamu sudah mengerti tidak? Mengerti tidak? Benar tidak? Saya mendengarkan kamu. Benar, Bu. Benar. Benar tidak? Benar. Sekarang tidak sekarang benar. Sekarang begini. Saya tanya ulang ya. Pernapasan yang pertama tadi yang bagaimana? Yang ketika bernapas perut mengembang, lalu ya Bu. Kalau serius kak, Ya terus perut mengembang. Terus pernapasan dada ke depan. Jika pernapasan dada itu ketika kita bernapas dada membusung. Dada yang bahu membusung, dada mengembang. ada saat pokoknya ini sudah pakai. Sudah sebentar aja saya terakhir. Iya ada guys. Jangan kak. Oke, sekarang sudah menemukan perbedaan apa nih? Pernapasan diafragma dan diafragma perut. Sekarang kita praktik. Siapa? Oke, sekarang yang pertama kita cari tahu dulu tentang pernapasan diafragma perut dulu. Supaya isinya apa yang saya omongkan itu kamu bisa simpulkan sendiri. Astagfirullah. Oke lah, sekarang tangan kanan taruh di otot perut ini. Boleh nggak begitu? Sekarang ambil nafas kali. 1, 2, 3. Ambil buang usia, ambil nafas itu kayak mau dikit kaget begitu tuh untuk usia kita tahu perbedaan nafas dan nafas ini. Ambil nafas, langsung tahan. Ambil nafas tahan. 1, 2, 3. Sampai saya ini. Kamu buang nafas. Buang. Ulang.
berat sekali. Ya, berat sekali. Amin. Nah, sekarang saya hitung 1, 2, 3, kamu tarik nafas sama-sama. 1, 2, 3, berat sekali. Nah, buang suara. Bukan begitu. Begini kamu. Jadi aman. Oh. Coba 1, 2, 3. Coba buang. Kau masukin nafas dalam. Kau penuh ini. Ini. 1, 2, 3. Tidak. Buang. Nah, gitu. Ini jangan aneh. Nah, sudah tahu. Sekarang praktek coba pernapasan dalam. 1, 2, 3. Pegang. Tangan kiri ke kanan, ininya kamu pegang. Oke, 1, 2, 3 tarik. Bisa dong kamu bisa kalau kamu marahin orang, kemarin orang. Nah, itu kita sabar. Oke. Sudah tahu perbedaan pernapasan karena dan Ya, Bu. Ya, Kak. ya, oke lah. Sekarang kalau saya mau dulu, tapi untuk memastikan kamu benar-benar tahu dan kamu benar-benar paham, mestinya bagaimana kita tak kesalahan supaya ternyata benar ya, pembuktiannya seperti ini. Nah, ambil nafas sekarang kita pakai diafragma perut. Ambil nafas yang banyak, tahan, sabar. Ambil nafasnya itu panjang memang, tahan selama 3 detik. Nanti buang buang itu tuh jangan bolos, setipis mungkin, terus pakai huruf S nih. Jangan bolos, itu bolos, nanti dia cepat habis. Tidak gitu ya, ini misalnya begini, kamu lihat, ambil nafasnya begini. 1, 2, 3. Dia mau perlahan sampai kembali sampai habis. Nah, oke sekarang kita pasang sama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tidak bisa. Ini bagus sih. Saya juga bersetelah mungkin bisa. Pasti patut itu jadi skip di sini kalau kita patut itu jangan nanti begini jangan paksa. Sudah tahu? Jadi kenapa tadi alasannya kenapa kamu napasnya cepat habis? Kamu tahu alasannya kenapa napasnya cepat habis? Bukan. Mungkin kurang olahraga juga, iya sih. Masuk, tapi caranya yang tadi itu salah kan? Kalau sedang orang yang ambil nafasnya banyak memang sekalipun dia tidak bertahan sampai yang selama mungkin ya istilahnya apa, tapi dia lumayan lama, mesti hanya sedikit dari paham. Ambil itu, pas ambil itu, ini perut ini mengembang, kamu dan isinya udara bukan hanya begini saja, tidak. Ini isinya udara. Oh, memang benar saja jangan.
lebih bertahan lama terus tidak memaksa tenggorokan. Dia tidak terus nyanyi Keseimbangan dalam bernyanyi. ini Sederhana. sobrang. Oke, sekarang sudah ya. Intinya nyanyi harus pakai pernapasan diafragma perut, dan kalau misalkan apa itu lari terus saja. Satu minggu itu mau 2 kali 3 kali, kamu 1 minggu itu kamu latihan terus, kamu pakai sore. Intinya pas waktu luang waktu bebas, jangan pas kamu masih kerja di kamu balik kerja tidak. Sekarang duduk. Lanjut bagian yang ketiga. Ibu pembinaan namanya. Yang ketiga itu alasannya mengapa kita harus menggunakan pernapasan diafragma perut. Satunya diafragma ya. Diafragma untuk cara bernyanyi. Ada yang tahu? Yang tadi barusan saja Agar saat penyanyi suara kita seimbang, tidak tinggi rendahnya seimbang, sama lagi terakhir. supaya bernyanyi dengan nafas yang aman, bertahan dengan Bertahan lama. bertahan lama, terus tenggorokan tidak Terus pita suara tidak Tidak rusak. Bukan. Oke, untuk yang lebih baca lagi di sini supaya tambah lagi alasan kalian. Bukan kamu bukan salah sih, sudah benar, tidak keliru juga, hanya menambah lagi. ya. Yang pertama, membuat aliran udara stabil sehingga suara bulat, jelas, dan tidak mudah pecah. Masuk dulu lagi. Membuat aliran udara stabil sehingga suara bulat, jelas, dan tidak mudah pecah. Yang kedua, biasa menyanyi kalimat panjang tanpa terengah-engah. Misalnya, Ave Maria. Kalau tarik sampai sana juga dia tidak ada perkataan. Coba kamu pakai perkataan. Baru sudah kecekik terus lama-lama mati dong, habis. Terus yang ketiga, melindungi suara dari tekanan berlebihan dan kelelahan cepat. Kalau kita nyanyi pakai pernapasan lagi, saya bisa pernah sama usia dulu pas sebelum ini mengenai pernapasan diafragma. Saya biasanya nyanyi pakai pernapasan diafragma. Entah itu, saya juga tidak tahu, pokoknya capek sekali. Kita nyanyi tuh ini uratnya keluar semua. Capek sekali terus suara cepat hilang. Cepat sekali hilang tiba-tiba sesak. Jadi kalau kita pakai pernapasan ini, karena support untuk mengeluarkan vokalnya itu terlalu memaksa tenggorokan. Jadi kita suaranya rusak, tidak menggunakan pernapasan. Kalau kita pakai ini pernapasan itu, nanti kalau misalkan kita nyanyi itu lebih belum terus dia tuh nanti pas kita nyanyi tuh dia tidak memaksakan pas nada tinggi. Kalau mau setinggi apapun nadanya, kalau kita punya pernapasan, kita punya pernapasan bagus tuh, kalau mau bersuara alto juga intinya kau punya nafas bagus, atau medis nafas bagus sampai karena kan cara bernyanyi itu kalau sampai nada tinggi itu kan berbagai ada tekniknya tersendiri tuh, kita bisa latih. Intinya terasa dari pernapasan saja. Sudah. Sekarang yang keempat, membantu mengatur keras pelan suara serta menghayati lagu dengan baik. Kamu tahu crescendo dan decrescendo? Apa itu?
Crescendo apa deh crescendo? Dia punya, kamu biasa lihat yang di lagu tuh, teks lagu tuh, yang ada begini nih. Dengan begini. Crescendo gerak lambat seni gerak. Apa? Cepat lambatnya satu. Yakin? Tinggi rendahnya nada. Tinggi rendah. Pasti saja yang kamu Tinggi rendahnya satu nada. Besar kecilnya nada suara. itu Bukan Bukan. besar kecilnya suara. benar tapi keliru. Namanya itu tuh kalau sekarang itu namanya dinamika berarti keras lembut. Nah, itu crescendo. Kalau crescendo ini dari kecil ke besar berarti. Nah, kalau decrescendo dari besar ke kecil. Kalau kamu bilang, kalau yang bilang harus kasar keras lembut itu tuh ini. Kalau tempo lain. Yang kamu bilang cepat lama tadi itu tempo namanya. Kalau dinamika itu keras lembut. Kalau tempo itu cepat lambatnya satu lagu itu kan termasuk penyanyinya, pemusiknya, dengan semuanya, metronom, apa semuanya itu masuk. Masuk? Ya, masuk. Mengerti tidak? Berarti tidak mengerti sebesar. Apa tidak? Sekarang yang kelima, membuat posisi tubuh dengan rileks hingga benar-benar percaya diri. Nah, kalau kita sudah perasaan perut nih, diafragma perut nih, itu tuh kau nyanyi, kau berpindah-pindah tempat juga tuh enak. Ya tidak cepat capek, rileks. Kalau pakai pernapasan dada, itu yakin sebenarnya kalau misalkan aku tuh kamu praktek sendiri nanti. Pasti kamu nyanyi tuh. Iya, atau lagu-lagu yang kamu mau deh, kamu nyanyi lah. Itu pasti begini terus karena kamu harus tahan ini nih. Tahan ini harus sampai cepat habis sebentar. Mana kalau misalkan dengan tambah overthinking, tambah kamu nyanyi begitu, terus itu tidak akan pernah bisa kau bergerak kiri, bergerak kanan, tidak akan bisa. Sudah pasti kaku. Jadi pastinya kalau kamu pakai pernapasan yang kaku, kau mau panjang sepanjang apa saja kamu kiri kanan depan belakang aman. Intinya kau manage tadi latihan tiap hari. Yesus pasti aman. Terus sudah ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian latihan nada pemilihan nada supaya jangan haus. Ini mungkin sudah melenceng dari pernapasan diafragma, tapi tujuannya itu supaya penerapan yang saya bilang tentang pernapasan diafragma kamu juga bisa rasakan sekarang. Misalnya kamu bisa mengetahui sekarang sebelum kamu latih sendiri di rumah atau di kos kamu masing-masing. Sekarang, kita sudah tulis tuh. Ini juga pasti kamu sudah tahu di internet ada banyak, tapi kamu tidak mau cari tahu, tidak mau tahu saja. Sekarang sebelum kita nanti kamu tahu tidak solfeggio? Ya saya umur sudah itu. Solfeggio. Oke lah. Jadi yang kasih tahu saja ya. Solfeggio itu kepekaan, maksudnya kepekaan kita tuh maksudnya pendengaran antara telinga dan otak itu
Kayak orang bisa bilang feeling nada tuh. Feeling nada misalkan bunyi di HP. Itu kita bisa tahu, oh ini nada stop. Oh ini nada. Oh ini nada deh. Atau dan seterusnya itu mau posting ya pun, nah itu tetap kau tahu itu, oh ini nada apa, itu nada apa. Itu namanya solfeggio, kepekaan nada, kepekaan alam nada. Terus kamu tahu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ya peka, supaya peka. Tapi manfaatnya saat kita maksudnya sorry juga saja. Manfaatnya itu dalam bernyanyi membosankan kan? Saya ngomong gini tidak, bosan tidak. Kalau bosan supaya kita SPKG buat apa begitu? Ya lanjut. Ya bahaya kalau saya menggurut pakai lagi menggurut ini. Manfaat solfeggio itu dalam bernyanyi itu apa? Yang kamu proyekkan ini apa ya? Supaya tidak salah nada. Oke, ini tahu nada. Udah ketemu nada. Tahu letak nada. Oke lah, bagus. Jawabannya itu benar sebenarnya. Sedikit keliru, yang lebih pasnya adalah penangkal fals. Kamu nyanyi itu supaya jangan fals. Ada lagi misalnya yang metode yang apa itu bukan normnya itu bukan hanya itu saja, ada banyak cara untuk menangkal fals. Sorry. Iya, Amologa. Bangun sekarang kita bangun, kita latihan ini. Jangan marah ya. Sekarang nadinya itu dengan tempo yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Sedang tapi tidak terlalu cepat. Nyanyinya itu harus bulan, bukan ke suara. Do, jangan do, re, mi, re. Sabar. Sekarang jangan lupa ini tadi kan untuk bayangannya. Sekarang kita teknik penggunaan pernapasan diafragma sambil menyanyi ini. Manage baik-baik. Tidak sama yang kamu ambil do, re, do. Kita harus dulu. Maksudnya cuma saja. Tadi kan kita sudah buat sedikit.
Gimana? Diafragmanya pas. Pas. Ya mestinya pas perbedaannya pas kamu tidak Susah. tidak tegur gitu maksudnya. Perbedaan saat kamu belum mengetahui teknik pernapasan diafragma dengan yang sekarang itu bagaimana? Pas kamu nyanyi, Nah, yang awalnya sangat susah. Pas mendak tahu ya. Padahal itu baru lulusan aku. Intinya ini saja kan kita kan barusan saja tadi nih, belum semua teknik pernapasan diafragma yang vokal itu kan belum semuanya kamu belajar. Kalau kamu belajar itu pasti tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Oke. Sekarang silahkan duduk ya. Terima kasih banyak kita sudah ingat. Atau kamu bawa pulang? Terserah. Oke. Yang terakhir ini kan sudah masuk bagian yang terakhir. Sekarang saya mau tarik kesimpulan. Kira-kira pernapasan apa itu apa? Tadi kan katanya sudah paham semua nih. Apa ya? Sudah mengerti, tetapi untuk menarik kesimpulannya kami tak bisa. Karena kami hanya mengerti dalam prakteknya, untuk menyusun kata-katanya kami tidak bisa. Literasi anak, literasi toh. Ya, maksudnya dekat. Tidak. Masa dia kamu dua ini kan ini kan begini bercerita cerita. Pasti ada murid pindah lagi tentang guru punya kak. Tidak mestinya yang kamu tahu setidaknya kamu omong saja yang juga kamu masuk jangan sampai saat yang menerkani sama yang tahu artinya kamu tidak tahu dan ya sudah. Karena adalah pernapasannya paling bagus dari semua pernapasan. Bagusnya bagaimana? Bagusannya itu paling bisa untuk mengelola kita punya suara, untuk tetap bertahan seimbang. Itu Ya. masa iya orang mendapatkan kesimpulan begini soalnya begini aksaranya deh. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya akan mewakili satu teman ini memberikan kesimpulan tentang ini Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Natalia Kristasedi. biasa disama Oke, saya can you call me Arista? Dan saya akan kesimpulan conclusion dari mata pelajaran hari ini. and is yours. Tentang pernapasan diafragma adalah pernapasan yang paling bagus. Pernapasan yang bisa mengelola suara untuk tetap bertahan saat bernyanyi, seimbang, bertahan lama, tidak keras, tidak cempreng, mengolah vokal, mengolah apa itu semua. Mengolah apa itu semua? Apa itu semua? Mengolah vokal, mengolah apa itu semua? Oke lah. Bagaimana dengan Amin? Ada lagi mungkin? Sama saja apa yang ada di sini. Apa yang ada? Berapa saja fragmennya apa ya? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Amalia Putri Bule.
Iya bisa. Bisa banget. Nanti membuktikan bahwa kamu belum mengerti apa yang saya kasih tahu tadi. Nah, ya sudahlah, intinya pulang belajar lagi ya. Jangan setidaknya sedikit banyak. Kamu sudah menjawab berarti tidak ada bayangan. Kamu tidak bisa menjawab berarti tidak ada bayangan. Kamu tinggal di dalam hanya badan, pikiran di luar ruangan. Sekarang dari ibu yang ambil kesimpulannya. Ibu juga pakai baca sih. Oke, pernapasan diafragma adalah dasar utama cara bernyanyi yang benar, berbeda dengan pernapasan dada yang hanya mengambil sedikit udara. Pernapasan diafragma memberikan udara yang cukup panjang dan teratur untuk mengelola suara kita. Kita wajib menggunakan agar suara menjadi indah, kuat, aman bagi kita suara, dan kita bisa menyanyi dengan nyaman dan maksimal. Teknik ini tidak akan langsung sempurna, jadi harus sering dilatih baik latihan solfeggio dan nyanyian sampai kebiasaan ini menjadi alami dan melekat pada diri kita. Masuk? Masuk. Lama dari tadi mah aku gak jelasin, kamu kok scroll. Sadar. Nah, oke lah. Tapi jangan kebiasaan gitu ya kadang-kadangnya. Oke, mata pelajaran kita sampai di sini saja. Ibu minta maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang tidak berkenan begitu, tidak enak di hati. Jangan sampai kita jadi musuh lagi tengah jalan nih. Ketemu nih. Tabrak terus. Jorok. Ada murid nakal ini. Oke. Mari kita tutup dengan doa sudah. Kamu tidak lapar. Menang.